Selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Trinol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Pemalang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayahnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Diftik Polri menunjukkan kepedulian sosialnya dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Polres Mimika terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui aksi nyata. Salah satunya dengan menggelar bakti sosial yang membawa senyum dan kepedulian di tengah warga. Di informasi pertama pemirsa, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menyampaikan hasil penyelidikan dan uji forensik terhadap dokumen ijazah Joko Widodo pada Kamis 22 Mei 2025. Hal ini disampaikan oleh Barreskrim Polri guna memberikan jawaban atas dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi yang membuat ramai publik. Bertempat di lobi utama Gedung Awaludin Yamin Barreskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil uji dan hukum. Barreskrim Polri menjelaskan hasil keaslian dokumen ijazah berdasarkan Joko Widodo ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang dilakukan secara mendalam dengan melibatkan laboratorium forensik. Selain melalui rangkaian uji forensik dalam proses penyelidikan, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi yang terdiri dari pihak Universitas UGM, alumni, dosen, pihak sekolah menengah atas, hingga 1 orang teradu, yaitu Joko Widodo sendiri. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyampaikan bahwa Polri tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana terhadap dokumen ijazah Joko Widodo. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko dan stemper adalah identik. Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Polri menjelaskan lebih lanjut, meskipun telah menyimpulkan tidak ditemukannya unsur pidana, Polri masih melakukan proses tahap penyelidikan dan belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.
Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, Satres Narkoba Polres Pemalang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayahnya. Seorang residivis yang baru saja bebas tahun lalu kembali ditangkap saat melakukan transaksi sabu di wilayah Pantura. Satres Narkoba Polres Pemalang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayahnya. Seorang residivis berinisial B yang baru bebas setahun kembali tertangkap. Warga Kelurahan Mulyoharjo ditangkap Satres Narkoba Polres Pemalang saat melakukan transaksi sabu di pinggir Jalan Pantura, Kecamatan Petarukan, Pemalang. Hasil pengungkapan ini diumumkan langsung oleh Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario pada 22 Mei 2025 Kamis tadi. Perlu diketahui bahwa tersangka B terjerat pasal kasus narkoba pada tahun 2010 dan 2019 dan ia baru bebas pada tahun 2024 yang lalu. Ini merupakan tersangka residivis ya, dan kasus yang sama ya, narkoba juga. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, Satres Narkoba Polres Pemalang berhasil mengamankan tersangka inisial B saat akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Pantura, wilayah Kecamatan Tarukan, Kabupaten Pemalang pada hari Jumat tanggal 25 April 2025. Dari hasil pengembangan, Satres Narkoba Polres Pemalang kembali mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan tersangka di gudang kontrakan tempat tinggalnya, yakni 12 paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening dengan berat lebih dari 100 gram yang disimpan tersangka di dalam bungkusan aluminium foil di gudang kontrakannya. Tersangka B dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup. Polres Pemalang berkomitmen untuk terus bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika. Mereka tidak ingin masyarakat terjerat barang haram tersebut. Dari Humas Polres Pemalang melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Satgas Operasi Aman Candi Polres Wonosobo berhasil mengamankan 3 orang pelaku premanisme yang berkedok sebagai karyawan perusahaan leasing. Modus mereka adalah mengancam nasabah yang menunggak pembayaran dengan tekanan verbal dan psikis. Berikut keterangan resmi Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arief Kristiawan dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Jadi korban merupakan nasabah salah satu klien. Berawal dari tersangka TH. Tersangka TH menghubungi saudara SR dan AK. Ini saya ada yang harus ditagih. Karena saya tidak kenal yang apa wilayah situ, kamu datangi ke sana. Datang rumah korban dengan cara minta-minta dengan nada yang keras. Ini kalau tidak segera kamu lunasi, tidak segera kamu bayar, nanti akan datang tim yang lain. Namun saat itu korban juga tidak punya uang sama sekali. Kemudian diarahkan salah satu pelaku. Dan punya uang apa? Gadekan. Dengan sangat terpaksa, pelaku ini menggadekan motornya. Dapat uang 4,5. Sehingga kekurangannya 2,5 nanti akan dibayarkan belakangan dan diberi waktu 1 minggu. Ya, karena korban ini ketakutan, merasa jiwanya terancam, kemudian melaporkan ke kami. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian kami memperoleh ciri-ciri yang bersangkutan kepada bersangkutan dalam operasi Aman Candi ini. Kemudian kami amankan ikut barang bukti. Setelah dapat tadi uangnya dibagi bertiga, sebagian sisa uangnya dapat kami amankan. Dibagi masing-masing 2,5 itu dibagi 3, setengah dibagi 3. Dan masih ada sisa uang yang dapat kami amankan. Ancaman psikis maupun verbal itu
karena korban ini perempuan dan didatangi oleh 2 orang, secara psikis korban ini merasa terancam. Kurangannya seminggu. Kalau dalam waktu 1 minggu tidak ada, ya tidak ada tim yang lain yang datang, sehingga yang bersangkutan ini apapun yang digadekan tadi karena arahan juga pelaku semacam itu, kemudian masih kekurangannya dalam waktu 1 minggu harus karena merasa terancam, sehingga yang bersangkutan korban ini melaporkan ke kami. Kapolres Belitung AKBP Saro Edi Wibowo menegaskan komitmen mereka dalam memberantas premanisme di wilayahnya. Pihaknya siap menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme sesuai arahan Kapolri dan Kapolda. Polres Belitung terus menggalakkan operasi anti premanisme. Patroli pun dilakukan secara intens untuk menangkal aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Dalam setiap patroli yang digelar, petugas menyasar titik-titik rawan premanisme, seperti kawasan industri, pusat perdagangan, hingga area publik. Tak ketinggalan titik-titik parkir liar, tujuannya untuk memastikan agar tidak ada aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam pernyataan resmi, Kapolres Belitung AKBP Sarwo Edi Wibowo menyatakan ketegasannya dalam memberantas aksi premanisme. Ia juga mengimbau masyarakat agar melapor jika ada ulah yang meresahkan. Kami selaku aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Belitung menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung bahwasanya silakan melaporkan apabila terjadi kegiatan ataupun tindakan premanisme di wilayah hukum Kabupaten Belitung. Saya pastikan saya dan jajaran tidak akan mentolerir apapun itu masalah premanisme yang terjadi di wilayah Kabupaten Belitung. Hal ini adalah menindaklanjuti perintah pimpinan baik dari Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda. Untuk kami, Polres Belitung siap untuk meniadakan ataupun menghilangkan premanisme yang ada di wilayah Kabupaten Belitung. Akan tetapi untuk saat ini saya pantau situasi masih aman terkendali. Untuk kegiatan premanisme di wilayah Kabupaten Belitung masih belum ada kegiatan yang menonjol. Apabila ada, tentu kami akan siap untuk menindak tegas. Kegiatan ini kami berupaya untuk melalui tindakan preemptif, kegiatan himbauan, kegiatan ajakan kepada masyarakat untuk selalu bersinergi bersama Polri menjaga lingkungan kita dari hal-hal premanisme. Kemudian yang kedua adalah kegiatan preventif, yaitu kegiatan upaya kami melaksanakan kegiatan patroli untuk upaya pencegahan, meminimalisir atau meniadakan masalah premanisme tersebut. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penegakan hukum sebagai upaya represif kami. Apabila terjadi kegiatan premanisme, maka kita akan melakukan tindakan hukum pidana terhadap yang bersangkutan ataupun yang sifatnya adalah berupa teguran agar kegiatan premanisme itu tidak terjadi. Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dengan Polri, menjaga keamanan dari ancaman premanisme. Dari Humas Polres Belitung melaporkan untuk Polri TV. Setelah buron selama 8 tahun, pelaku kasus pembunuhan di Jember akhirnya berhasil diringkus anggota Polres Jember. Pria berinisial TO itu dituduh terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap seorang warga yang diduga sebagai dukun santet. Seorang pria 38 tahun berinisial TO akhirnya tertangkap setelah buron 8 tahun. Tersangka pembunuhan berencana yang diduga terlibat dalam kasus kematian warga di Jember pada tahun 2017 lalu itu diringkus di wilayah Badung, Bali beberapa waktu lalu. TO adalah warga desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro, Jember. Ia merupakan salah satu dari 5 pelaku yang terlibat dalam pembunuhan SA, warga desa Yosorati, Sumber Baru yang diisukan sebagai dukun santet. Hasil penangkapan ini diumumkan langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Bobi A. Condroputra.
Untuk korban, SA ini dikenal sebagai orang pintar atau berdasarkan keterangan dari tersangka merupakan dukun yang bisa mengobati warga di sekitarnya. Dan tersangka ini atas nama TO, usia 38 tahun, ini melakukan aksi pembunuhan ini dikarenakan memiliki motif sakit hati atau marah ketika saudaranya atau sepupu tersangka ini atas nama almarhum SA ini meninggal, yang diduga oleh tersangka ini dikarenakan santet oleh korban SA. Ini dilaksanakan setelah acara selamatan 40 hari meninggalnya putra dari NI yang antara lain yaitu saudara Saipul yang merupakan sepupu dari tersangka TO. Kemudian setelah bersama-sama masuk ke dalam rumah saudari SA dan memukul korban dengan menggunakan kayu sengon yang dibawa dari samping rumah korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian terjadi LP tahun 2017. Untuk kejadian tahun 2017 untuk TKP itu sekira pukul 2 dini hari di rumah korban S. Kepada tersangka dikenakan pasal 340 KUH pidana subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Polres Jember berkomitmen menuntaskan kasus ini. Mereka memastikan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku sesuai dengan ketentuan dan rasa keadilan. Dari Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.